Salve fratres, welcome back to the jungle of Protestantism. Te iterum videre Patris Allegro veritas liberabit vos. Kali ini bukan saja Patrick Smith yang minta diajar, kali ini Albert Mampuk dengan malu-malu minta untuk diajarkan logika atau pola pikir. Tapi ya seperti biasa, Albert Mampuk ya seseorang yang berdiskusi dengan gaya kanak-kanak ya, seperti anak TK yang meminta agar semua orang ikut dalam permainannya. Tapi saya mau mengajar kita semua, orang Kristen, dimanapun Anda berada, salam dari Kupang, Kota Karang, ketika tafsir pribadi menyamar sebagai dialog, menanggapi gaya Albert Mampuk dari Patris Allegro, apologet Katolik, bukan kolektor argumen putar balik. Dalam dunia diskusi teologis ada satu prinsip yang tidak boleh dilupakan. Dialog bukan tentang siapa yang paling keras suara atau paling panjang video, tetapi siapa yang paling jujur membaca konsep lawan secara utuh dan adil. Sayang sekali, ini bukan yang kita temui dalam video-video Albert Mampuk. Yang kita temukan adalah upaya sistematis untuk memaksakan tafsir pribadi sambil menyebutnya pembelaan iman. Bukan dialog, tapi penetapan sepihak. Albert menuntut satu hal. Jawab ini dulu, jangan kemana-mana. Saya bicara doa kepada Maria, jangan bahas altar, imam, ekaristi. Dia ingin agar argumen Katolik hanya menjawab dalam kerangka Protestan. Padahal teologi Katolik tidak bekerja dengan cara potong-memotong topik. Universal, utuh. Doa kepada Maria tidak bisa dipisahkan dari seluruh kerangka doktrinal Katolik. Communio Sanctorum, dulia, sakramentalisme, dan struktur liturgi. Kalau Pak Albert belum belajar itu semua, jangan korek orang Katolik. Menolak semua ini dan hanya menuntut jawaban dari satu ayat, satu definisi, satu potongan dogma, itu bukan diskusi. Itu interogasi berdasarkan tafsir tunggal. Ya. Tafsir tunggal itu sama dengan dogma pribadi. Nah, dogma pribadi tidak usah dipaksakan. Albert menyamakan semua bentuk doa sebagai penyembahan latria. Maka katanya, jika Katolik berdoa kepada Maria, maka itu penyembahan lalu politeisme, titik. Padahal gereja Katolik membedakan secara tegas antara mau ulang lagi kah, latria hiperdulia dulia. Alih-alih menganalisis konsep ini, Albert menolak kerangka tersebut dan mengklaim, saya sudah buktikan bahwa semua doa adalah penyembahan. Sudah buktikan. Bagaimana dengan ayat tunggal, dengan kutipan parsial dari Romo Magnis, dengan asumsi bahwa para kudus itu mati dan tidak bisa mendengar. Semua itu bukan pembuktian, itu adalah proyeksi tafsir pribadi yang ditinggikan melebihi doktrin gereja universal. Diskusi itu butuh dua arah, Pak Albert. Seorang pendiskusi, diskusionis, pendiskusi sejati mau mendengar kerangka lawan, mampu membedakan antara definisi Katolik dan definisi Protestan yang baru dibentuk abad ke-16 itu. Tidak menganggap bahwa semua yang tidak cocok dengan pikirannya adalah kesesatan. Apa yang dilakukan Albert justru sebaliknya. Dia menciptakan karikatur Katolik bahwa kami menyembah Maria, mengangkat Maria sebagai Allah, dan menyebut kami politeis, tanpa memahami apa yang sebenarnya gereja ajarkan. Ini bukan hanya tidak adil, ini tidak jujur secara intelektual. Lalu mengulang-ulang, menolak, menanggapi. Gaya retorikanya pun menunjukkan keengganan untuk berdialog. Lihat bagaimana dia terus berkata, saya sudah jawab itu, jangan ulang-ulang, jawab ini dulu, jangan bawa ke sana kemari. Dia mengklaim Patris Allegro tidak fokus, lari dari topik. Padahal topik yang dia anggap lari itu justru bagian integral dari sistem teologi Katolik. Bayangkan Anda bertanya, kenapa bangunan ini berdiri? Lalu saya menjawab, karena fondasinya kuat. Dan Anda marah, jangan bahas fondasi, bahas temboknya saja. Ini bukan diskusi, ini sikap tertutup terhadap sistem keyakinan lain. Kalau Anda ingin dialog, maka dengarkan dulu. Dalam tradisi Katolik, diskusi iman bukan soal debat menang kalah. Itu gaya Protestan sebenarnya. Itu soal penerangan kebenaran dalam kasih. Maka kritik bisa sah, perbedaan bisa tajam, tapi tafsir pribadi tidak boleh dipaksakan menjadi standar universal. Kalau antar sesama Protestan, silakan. Albert tidak sedang berdialog,
Dia sedang mengundang kita semua untuk masuk ke dalam pikirannya, bukan ke dalam realitas gereja. Teologi bukan arena ego, Pak Albert. Mari kita akui, banyak orang tidak tertarik berdiskusi. Mereka hanya ingin menang berargumen atas dasar definisi yang mereka buat sendiri. Tapi sebagai Katolik, kita tidak bermain di arena itu. Kita bermain di ranah kebenaran objektif, tradisi apostolik, dan integritas logika. Kalau Anda benar-benar ingin berdiskusi dengan umat Katolik, mulailah dengan satu kebajikan ini: kesediaan untuk mendengar dan memahami kerangka kami sebelum menghakimi. Kalau tidak, maka dialog Anda hanyalah dogma personal yang disiarkan ke publik, berharap ada yang ikut mengangguk. Dan banyak yang ke situ angguk-angguk, bukan? Good job, Protestantism. Ini dari Patrice Allegro, bukan teolog YouTube, hanya pembela akal sehat dalam iman Katolik.